Kenal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami tentunya dan masih di suasana tahun yang baru dengan semangat yang baru. Kita akan berbincang seputar perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI bagi kreator lokal. Dan telah hadir di studio bersama kami Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, Bapak Ketut Suarmawan, SST PMM. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu dan salam sehat buat masyarakat Buleleng dimanapun berada. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Pak Ketut. Dan juga hadir analis kebijakan ahli muda, Ibu Made Sumbertiasi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi pemirsa di rumah. Baik, terima kasih sudah hadir. Dan menarik ini kita membahas HKI, hak kekayaan intelektual. Apalagi ini Buleleng tentu kreator-kreator banyak sekali ya Pak Ketut nggih. Dan bagaimana mungkin niki Pak Ketut melihat begitu pentingnya perlindungan HKI begitu bagi kreator lokal di Buleleng gitu. Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada rekan-rekan saya yang di RRI. Lama kita tidak berjumpa dan juga lama juga saya tidak bisa bergabung di sini. Mohon maaf sekali dan di awal tahun ini dengan semangat baru, Astungkaru saya bisa hadir. Ya, dengan semangat yang baru juga. Jadi sebelum lanjut tentang hak kekayaan intelektual atau KI ini, jadi ini merupakan mungkin tidak begitu banyak yang mengetahui apa itu kekayaan intelektual dan apa. Nah, yang paling menjadi krusial itulah apa sih pentingnya, apa sih dampaknya dan apa sih manfaatnya gitu. Ya, jadi saya bercerita dulu di awal. Ya, kekayaan intelektual itu merupakan sebuah tanda yang menunjukkan asal suatu produk, kemudian kualitas, reputasi dan karakteristiknya yang khas karena faktor lingkungan geografis seperti nama tempat, kata, produk dan tujuannya untuk melindungi produk asli, mencegah kecurangan dan meningkatkan nilai ekonomi serta daya saing di daerah penghasilnya. Itu sebenarnya. Nah, begitu pentingnya hak kekayaan intelektual ini ya, sehingga dari pemerintah pusat itu mengkhususkan di salah satu perangkat daerah itu dibuat dalam bentuk tersendiri, yakni ya kalau dulu namanya di Badan Penelitian dan Pengembangan. Nah, sekarang ditingkatkan lagi menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah. Sampai dengan saat ini sudah dari tahun 2022 sampai dengan 2025 sudah 4 tahun berjalan. Nah, seperti itu. Dibuatkan sebuah lembaga khusus untuk bisa memfasilitasi mereka-mereka ini, untuk mereka bisa sadar untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual dari apa yang mereka sudah miliki. Ya, yang seperti tadi adalah yang terpenting adalah untuk melindungi, kemudian meningkatkan juga dari sisi ekonominya. Namun sampai dengan saat ini mungkin mereka belum berpikir bahwasanya mereka tidak mengetahui apa sih dampaknya. Yang penting mereka bisa jualan, mereka bisa mendapatkan cuan, bisa mendapatkan keuntungan profit, itu udah selesai. Belum berpikir sampai dengan jangka panjangnya. Bagaimana kalau seumpama nantinya kalau produknya itu ditiru, kemudian dijiplak dan lain sebagainya, sehingga itu akan merugikan diri mereka sendiri. Gitu. Justru yang akan menjual mendapatkan keuntungan orang lain. Nah, jangankan itu orang yang di nasional ya, kan ada yang menyatakan ini hak cipta lagunya nggak boleh diputar. Nah, seperti itu. Jangka panjangnya lama-lama akan bisa seperti itu. Kita antisipasi kepada masyarakat kita khususnya yang ada di Kabupaten Buleleng, sambil juga kita bisa memberikan ruang kepada kreator-kreator lokal ini untuk bisa mengekspresikan dan mengamankan hak-hak yang sudah mereka buat atau mereka ciptakan. Itu. Baik, jangan sampai nanti merintis, sudah besar, sudah punya nama, namanya dipakai orang lain ternyata orang lain. Begitu. Atau enggak ternyata sudah dipakai sama orang lain. Gitu. Baik, itu menimbulkan kebingungan juga jadinya ya, Pak Ketut. Ini yang perlu kita sosialisasikan, ini yang perlu kita sadarkan kepada mereka. Kita bertujuan untuk melindungi mereka. Jangka panjangnya sudah tentu pasti untuk keamanan dan juga untuk mereka bisa meningkatkan profit dan mempertahankan, melindungi produk-produk mereka, hak cipta mereka. Nah, kemudian karena tadi menyinggung beridanya, nah apa nih Pak peran yang sudah dan mungkin akan terus dilakukan begitu untuk melindungi hak kekayaan intelektual untuk para kreator yang ada di Buleleng khususnya? Nah, dari kami terbentuknya BRIDA, ini sebenarnya dari tahun 2022 sudah mulai
mendaftarkan atau memfasilitasi ya. Cuman karena lembaga baru dan juga tupoksinya belum terlalu ada, jadi teman-teman kita di provinsi mendaftarkan di tahun 2022 sampai dengan 2023. 2022 ada dua yang didaftarkan, yakni yang merek satu, kemudian indikasi geografis satu, yakni garam Rijekule. Sama craft bambu dari Sidetape. Ya, kemudian 2023 ada kurang lebih ada sekitar 33-an ya. 23 ada 8 dari provinsi. Selanjutnya dari tahun 2024 sampai dengan sekarang 2025 kita yang mendaftarkan, ada total kesemuanya itu ada 163 yang berusaha kita fasilitasi. Walaupun yang keluarnya adalah sebanyak 83. Artinya itu karena mungkin mereknya sama, hak ciptanya mirip sehingga itu ditolak. Tapi dengan jumlah 83 yang sudah keluar sertifikatnya, itu menunjukkan bahwasanya satu kesadaran sudah mulai pelan-pelan masyarakat itu sadar akan pentingnya untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Dan dari tahun ke tahun progresnya itu meningkat. Meningkat dari 2, kemudian naik menjadi 8, kemudian jadi 39, kemudian jadi 41. Itu progresnya naik perlahan. Karena nanti bisa lebih banyak lagi. Karena potensi di Kabupaten Buleleng ini cukup banyak, bukan hanya hak cipta, hak merek ya. Ada juga integrasi geografis, ada juga hak paten, kemudian ada ekspresi budaya tradisional, ada pengetahuan tradisional dan selain sebagainya. Ada 11 komponen untuk hak kekayaan intelektual yang ada di kabupaten. Oke, berarti termasuk seni yang diciptakan seni bisa. Begitu? Nah, kalau seni itu masuk dalam ekspresi budaya tradisional. Oke. Iya, misalnya menjaran-jaranan yang seperti itu. Atau mungkin kalau di Buleleng ada mungkin karakter bondresnya begitu, itu bisa Ada contoh yang sudah mendaftarkan Dwi Mekar. Sudah dia daftarkan, sudah keluar sertifikatnya. Kemudian sampai dengan logonya dia daftarkan. Jadi logo itu nggak boleh dipakai sama orang lain. Dia bisa menuntut kalau seumpama logonya dipakai. Atau namanya Dwi Mekar dipakai sama orang lain, nggak bisa. Dia boleh menuntut. Itu. Baik, jadi ke Ibu dulu Bapak. Karena memang sudah ini ada peningkatan, tapi tentu ada tantangan juga ini Bu ya. Nah sebenarnya apa Bu yang paling dirasa begitu, tantangan apa yang paling sering mungkin dihadapi kreator lokal di Buleleng Bu terkait dengan HKI ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Pak Kaban, saya informasikan beberapa hal terkait tantangannya. Nah, seperti yang Pak Kaban tadi sampaikan, bahwa hak kekayaan intelektual itu masyarakat itu belum begitu familiar. Ya, dari segi kata itu kekayaan intelektual. Jadi kekayaan itu kan sudah dilihat dari katanya, kaya itu kan sudah uang atau cuan, dan intelektual itu adalah olah pikir. Jadi kekayaan intelektual itu adalah hasil dari olah pikir manusia yang perlu dilindungi secara hukum, gitu. Nah, tantangannya karena masyarakat kurang begitu paham kemana nantinya mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Nah, dari situ agak kurang kami BRIDA mensiasatinya dengan langsung jemput bola. Sudah itu memperbanyak sosialisasi, itu bagaimana cara pendaftarannya, di mana mendaftarkan, dan apa-apa saja persyaratannya, itu juga sudah kami lakukan. Nah, baru-baru ini juga kami memfasilitasi indikasi geografis Batu Pulaki. Nah, itu tantangannya ya, masyarakat belum begitu tahu kemana dan harus apa saja yang dipersiapkan untuk pendaftarannya. Nah, perlu kami informasikan yaitu syarat pendaftaran hak kekayaan intelektual itu untuk mendaftarkan merek, yaitu yang diperlukan etiket atau logo dari produk itu. Kemudian tanda tangan pemohon mengisi formulir itu boleh melalui aplikasi Sikwalnya. Atau kalau mungkin banyak masyarakat yang belum begitu paham ataukah tidak semua masyarakat mempunyai gadget Android gitu, bisa secara manual datang langsung ke BRIDA atau bisa ke Dinas Perindak. Nah, kalau persyaratannya itu juga memerlukan rekomendasi dari Dinas Perdagangan. Tanpa rekomendasi itu
menjadi pendaftarannya itu secara mandiri, lebih mahal pembayar. Kalau untuk hak merek kami sudah ada ketentuan dari pemerintah yaitu 500.000. Nah, kemudian persyaratannya selanjutnya itu surat pernyataan UMK. Jadi yang memiliki produk tersebut. Nah, kemudian kita juga dengan hak cipta, formulir pendaftaran, contoh ciptaannya itu seperti apa, kemudian KTP, NPWP, dan juga mengisi formulir ditandatangani oleh pemohon dan surat rekomendasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian bahwa UMKM itu adalah merupakan binaan dari Dinas Perindak. Kalau bukan merupakan UMKM binaan itu tidak direkomendasikan, tidak keluar itu salah satunya. Kemudian hak paten. Nah, terkadang kita itu rancu ya, di luaran itu rancu. Saya mau mematenkan merek. Padahal kekayaan intelektual itu di dalamnya itu ada paten, ada merek, ada cipta, desain industri, indikasi geografis, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional. Nah, itu seperti itu. Ya, kadang-kadang ya seperti itu. Saya mau mematenkan merek. Sering sekali kita dengar seperti itu ya. Nah, kemudian syarat patennya itu formulir pendaftaran sama, KTP dan NPWP, tanda tangan pemohon, rekomendasi, surat pengalihan hak. Nah, surat pengalihan hak ini biasanya kalau itu si inventor yang menciptakan itu, yang memiliki inovasi itu mau mengalihkan haknya kepada siapa? Karena ini kan berlakunya lama, ataukah itu kepada ahli warisnya, itu bisa nanti kalau yang pencipta ini mau mengalihkan haknya. Kemudian deskripsi permohonan paten dalam bahasa Indonesia, dan kemudian abstrak dari ciptaannya itu, dari inventor tentang ciptaannya itulah Bu. Kemudian surat kuasa dan selanjutnya klaimnya itu berlakunya berapa tahun. Itu kalau untuk paten itu bisa sampai 20 tahun. Oke, berarti setelah 20 tahun itu mau perbarui lagi atau bagaimana? Kalau Bu? masih itu ada gininya itu bisa diperbaharui. Oke. Ya, kalau tidak ada ya tidak bisa lagi. Gitu. Kemudian indikasi geografis. Nah, ini deskripsi indikasi geografis itu disusun oleh bisa kami bantu selama ini, dibantu. Yang mengajukan permohonan itu adalah masyarakat. Masyarakat di mana adanya indikasi geografis itu. Itu yang disebut dengan MPIG, Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis. Kemudian dibuatkan SK kelompok, rekomendasi bupati, peta wilayah. Nah, ini sangat penting peta wilayahnya ya, ini apa saja, di mana wilayah titik dari indikasi geografis itu. Nah, kalau seperti contoh untuk IG Pulaki ada tiga lokasi, yang dua produknya di satu lokasi, yang satunya lagi di lokasi yang satunya. Berarti jadinya dua lokasi untuk 3 indikasi geografis. Ya, ini Batu Pulaki itu yang kita fasilitasi, yang kami fasilitasi, Bu, itu ada 3 batu berumbun, hijau gadang dia Pak ya, dengan apa lagi satunya ya, badar gitu. Nah, kemudian Ibu, pengetahuan tradisional. Nah, pengetahuan tradisional ini lebih cenderung ke resepnya. Seperti sekarang yang sudah difasilitasi Kabupaten Buleleng, yaitu belayag penglatan. Itu sudah ada belayag penglatan, kemudian Sudang Lepet Sangsit. Itu sudah. Nah, yang syaratnya formulir permohonan pencatatan, kemudian deskripsi, data dukung, link video, dokumentasi, teknik kecakapan atau teknik membuat,
pernyataan tertulis dukungan upaya perlindungan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan yang ditandatangani oleh daerah perkumpulan masyarakat atau paguyuban. Nah, di sini maksudnya ada video dari proses pembuatannya. Bagaimana itu harus juga dilampirkan. Kemudian ada dukungan dari pemerintah setempat, dalam hal ini kepala desa, klien adat yang paling terbawah itu. Kemudian dilanjutkan dengan tekniknya apa dan berapa orang di sekitar di sana itu. Baik. Yang pastinya syarat-syarat itu pasti didampingi juga nggih dari Brida begitu nggih. Oke. Kami mendampingi, kami juga memverifikasi dulu sebelum diajukan ke Kemenkum Bali. Iya, karena ini kan banyak juga Pak ya syarat-syaratnya Banyak. juga nih King nggih. Masing-masing ini kekayaan intelektual punya syarat-syarat tersendiri. Wah, dan kalau tadi dikatakan ada batu pulaki, nanti kalau misalnya ini sudah, kalau tadi dikatakan sudah ada hak patennya, sudah diakui begitu hak kekayaan intelektualnya, nanti harganya bisa lebih mahal karena cuma ada di Pulaki begitu ya Pak Kabin nggih. Ya. Itu karena ciri khasnya hanya ada di Pulaki saja. Nah, hal-hal seperti itu harus dipatenkan. Jangan sampai ada itu dibawa kekayaan keluar. Kami ambil contoh misalnya kemarin yang terhangat atau yang terbaru adalah pendaftaran indikasi geografis kewilayahan ya, indikasi geografis kewilayahan untuk diakui, yakni kopi Robusta Lemukih. Kopi Robusta Lemukih ini memang aslinya dari Lemukih. Tapi wilayah geografisnya secara hukum ya terdaftar di Kabupaten Bangli. Nah, jadi waktu itu kita belum berhak untuk mengasih label ini kopi Lemukih, kopi Robusta Lemukih. Tapi Astunggara di tahun kemarin, berkat juga inisiasi dari teman-teman kita di Dinas Pertanian sama Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Universitas 11 Maret, ya, karena mereka yang membuat penelitian harus diteliti dulu. Membutuhkan peneliti. Ini beratnya kalau membuat indikasi geografis. Setelah diteliti, memiliki ciri khas yang sangat unik dan berbeda dan tidak ada di daerah lainnya, kita daftarkan ke Kementerian Hukum. Keluar sertifikatnya dan Pak Upati sudah menerima di Universitas 11 Maret kemarin di bulan Desember 2025. Itu sudah keluar. Jadi sampai dengan saat ini sudah ada 2 IG yang ada di Kabupaten Buleleng, yakni Garam Tijegule sama kopi Robusta Lemukih. Yang sedang menyusul adalah ada lagi satu sebenarnya, batu pulaki sama gula aren Pedau on proses. Ya, yang sudah didaftarkan adalah batu pulaki, yang on proses masih berupa deskripsi itu gula aren Pedau. Nah, ini teman-teman dari Dinas Pertanian sama Dinas Pariwisata yang yang getol untuk melakukan pendaftaran ini. Nah, ini sebenarnya potensi yang luar biasa sebenarnya dimiliki oleh daerah Buleleng begitu ya. Ini butuh kolaborasi jadinya. Potensi Pak kita Kabid. sangat banyak sekali. Nah, jangan sampai diakui sama orang lain dan keuntungannya didapat sama siapa? Sama mereka. Gitu. Apalagi nanti kalau dikatakan sudah punya ciri khas, jadi orang sudah, kalau masalah rasa, masalah pikiran itu kan kalau sudah nyantolnya pasti akan dicari terus begitu. Bahkan saya sempat ya berkunjung ke Denpasar. Denpasar tepatnya di Renon ya. Saya lihat ada kopi pakai rombong, motor itu ya. Kemudian rame sekelilingnya ya. Minum kopi, saya tanya, kopi dari Buleleng. Kopinya dari mana? Dari Lemukih. Itu belum terdaftar secara resmi kopi Lemukihnya secara indikasi geografis. Namun sudah ramai karena memiliki ciri khas yang luar biasa sekali ya. Jadi ya sebenarnya kita brand-brand yang harus kita pertahankan dan kita jaga kekayaan intelektualnya. Ya otomatis nanti jangka panjang adalah profit yang mereka dapatkan. Nah, ini untuk mendorong banyak orang untuk sadar akan hal itu, ini kayaknya butuh tantangan juga Pak Kaban dan tim Niki. Baik, luar biasa pendengar, kita membahas HKI, hak kekayaan intelektual, dan Anda juga bisa bergabung nanti bersama kami ya Pak Kaban dan Ibu. Kita akan undang juga pendengar Pro 1 RRI Singaraja untuk ikut bergabung, tapi sebelum itu mungkin kita jeda sejenak dulu ya pendengar. Nantikan tetaplah bersama kami di Pro 1.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Mendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita masih berbincang seputar perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI bagi kreator lokal. Kita masih berbincang bersama Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, Bapak Ketut Suarmawan, SSTPMM, dan juga bersama analis kebijakan ahli muda Ibu Made Sumbertiasih. Pendengar bisa bergabung bersama kami, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, tanyakan di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp-nya di 0811 399 9790. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Halo, selamat pagi Bapak. Pak Astawa Rengbukulan, silakan Bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan Ki. Bapak narasumber, Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak Astawa. Realisasi. Maafkan yang nimbrung sedikit nih, yang tertanyakan sampai isi. Kan kita sekarang membahas perlindungan kekayaan intelektual nih. Yang lihat kan banyak usaha-usaha yang saya nikmati itu di pasar, dan itu ada yang tidak merek, terutama jajan-jajan itu nih. Nah sekarang bukan itu pertanyaan siangnya, seperti orang yang membuat garam. Nah, saya yang rasa antara garam Cisambul dengan garam Bondalam atau Sediakulu mungkin cara pembuatannya itu lain kan gitu. Nah sekarang menurut Bapak, orang yang menemukan membuat garam seperti di Sediakulu itu apa boleh membuat atau mendaftar sebagai penemuannya dia sebagai pembuat garam. Nah, menurut yang itu aja saya pertanyakan, sehingga seperti sekarang kan yang lihat garam-garam itu yang dijual di pasar-pasar itu tidak bermerek. Apakah menjamin itu kesehatan bagi
masyarakat konsumen. Sekian, terima kasih. Om Santi, 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 Om. Angge, sok sama Pak Astawer yang bungkulan niki nge yang perhatikan juga niki seputar garam. Untuk pendengar yang lain bisa bergabung kembali wenten Pak Nyoman Sudarsana di WhatsApp. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Mbak Eni. Selamat pagi Pak Dari Nyoman. Singaraja. Angge, terus Pak Nyoman mungkin ada yang disampaikan niki. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak Nyoman. Bapak Badan Riset Inovasi Daerah dan Ibu ya. Inggih. Terima kasih Bapak Ibu Nggih. telah hadir di Singaraja, telah menyampaikan pada masyarakat langsung sosialisasi di sini ya. Ini sangat penting sekali, bagus sekali diketahui oleh masyarakat terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual ya, dan hak paten produk atau di bidang budaya kesenian. Menarik sekali di sini, di mana tadi sudah banyak memaparkan terkait pentingnya hak intelektual produk-produk di Buleleng dan juga kesenian dan budaya. Di mana kami lihat masyarakat ya banyak yang belum memahami apa itu kekayaan intelektual. Tentunya harapan kami pada Bapak agar terus dapat memberikan informasi-informasi mendampingi masyarakat di Buleleng ini, di mana potensi Buleleng terkait dengan UMKM, produk dan lainnya sangat-sangat luar biasa. Dan kami sudah sering dengar banyak sudah masyarakat mendapatkan hak kekayaan intelektual, sudah terdaftar. Namun masih banyak sekali yang perlu diperhatikan dari Badan Riset Daerah. Tentunya di sini kami ada pertanyaan pada Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana manfaat dan dampak daripada kalau masyarakat sudah memiliki hak kekayaan intelektual, dan juga kekuatan hukumnya bagaimana? Itu mohon dijelaskan agar masyarakat lebih tahu. Sekian aja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak di Singaraja akan dapat memberikan dorongan support kepada UMKM di Buleleng ini. Tentunya terus kita bekerja sama menyampaikan hal-hal yang positif pada masyarakat. Sekian, terima kasih. Lebihnya kami akhiri dengan Om Santi. Om Santi. Om Santi, 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 Terima kasih, Om. Bapak. Terima kasih Pak Nyoman. Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Sraga. Kemudian di YouTube channel RRI Singaraja Official juga ada yang menanyakan, apa kabar? Ada Fernando yang menanyakan, ketika mendaftarkan merek atau logo, apakah dikenakan pajak? Dan kalau kena pajak, apakah per tahun atau sekali saja? Dan berapa biaya pajaknya, katanya niki Pak. Kemudian kembali, jika sudah punya HKI, manfaat paling nyata apa yang dirasakan kreator ketika karyanya ini sudah terdaftar, katanya. Dan bagaimana HKI ini benar-benar menjangkau hingga ke desa-desa, sosialisasinya seperti apa dari Brida mungkin. Baik, silakan Bapak, mungkin ada tanggapan langsung Niki. Silakan Bu, gini Pak. Ibu dulu. Baik, terima kasih Bu. Untuk pertanyaannya Bapak Sudarsana, bagaimana dampak daripada kalau masyarakat sudah memiliki hak kekayaan intelektual? Nah, Bapak, kalau masyarakat sudah mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya itu, berarti mereka itu produk ataupun jasa yang mereka miliki itu sudah dilindungi secara hukum. Jadi apabila orang lain mau mendaftarkan di produk ataupun barang yang sama, tidak bisa lagi. Ini artinya one file, hanya satu orang atau satu produk saja yang bisa mendaftarkan. Jika itu mereknya sama, jadi tidak bisa lagi diterima, ditolak langsung.
Nah, manfaat ataupun benefit yang bisa didapatkan dengan didaftarkan KI produk tersebut berarti memiliki nilai jual, otomatis memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Konsumen dari luar yang mau mencari produk tersebut bisa mengakses melalui portal DJKI, dan di sana dia akan terlihat produk itu sudah terdaftar secara online di DJKI. Nah, dari situ orang mau mencari produk itu yang di luar dari kabupaten itu bisa meningkatkan nilai jual ataupun nilai ekonomis. Itu yang manfaat yang secara nyata. Kalau nanti produk itu dijual tanpa didaftarkan, logo atau mereknya itu, orang lain dengan mudah akan menjiplak. Kalau sudah terdaftar, itu bisa menuntut kembali kalau KI-nya itu dijiplak ataupun ditiru oleh orang lain. Demikian Pak Sudarsana yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, sudah ada kekuatan hukumnya begitu Bu. Baik, Pak Kaban mungkin ada tambahan Ki? Ya, jadi kesadaran untuk memiliki hak kekayaan intelektual ya. Kembali kita kawal lagi. Jadi pertama itu adalah untuk menjaga identitas dari produk kita itu atau jasa dari kita itu atau ciptaan dari kita itu. Kemudian mencegah terjadinya eksploitasi dari pihak luar, terutama untuk kepentingan komersil. Ya, bayangkan kalau nama kita dijiplak kan gitu ya, kemudian dipakai sama produk yang lain, justru yang terkenal malah mereka dengan harga yang lebih murah lagi, yang seperti itu ya. Itu sih ininya dampak dan manfaatnya juga ya. Kemudian yang selanjutnya tentang pajak tadi ini Ki. Pajak itu ya, kalau kita sudah memiliki hak kekayaan intelektual ya, apalagi sudah punya brand yang cukup terkenal ya, kemudian ada yang mau pakai, siapa tahu kita dapat royalti. Nah, kan gitu ya. Siapa tahu kita dapat royalti. Nah, dari royalti itulah yang nantinya kemungkinan akan dikenakan pajaknya. Namun secara umum dengan kita memiliki hak kekayaan intelektual ini, secara hukum kita kuat. Siapapun tidak akan bisa nanti menggunakan punya kita atau brand kita. Ya, kalau brand kita digunakan, kita pakai itu sebagai sebuah royalti. Ya, dan dari royalti itulah nanti dipakai untuk dan wajib untuk membayarkan pajaknya karena kita udah resmi. Ya. Namun kalau sudah punya HKI, Pak Kaban, apakah itu kena pajak? Maksudnya mungkin apakah ada pembayaran lagi Nggak begitu ada. per tahunnya? Kecuali kan dia punya usaha kan, usaha itu kan wajib ya kan, kecuali usaha kecil kan enggak ya. Kalau yang besar pasti ada ininya. Kalau yang ini enggak sampai ke sana. Sudah ada intelektual. Jangan takut. Nah, itu jangan takut. Mungkin masyarakat takutnya ini karena sudah ada terdaftar HKI, nanti saya lebih banyak lagi bayar pajaknya gitu mungkin. Enggak ada kesananya. Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh ya. Baik, tidak kalau ada. yang skala lebih besar lagi, ya ketika ingin kita mendapatkan royalti, misalnya kita ciptakan lagu kita dinyanyikan sama orang lain, dibawa pakai konser, nah itu yang akan kena pajak. Itu malah menguntungkan si pencipta sebenarnya begitu ya. Tapi kalau yang ini, yang usaha-usaha kecil menengah ini enggak. Ya, enggak ada dia. Tenang saja, itu aja ya. Takutnya bayar pajak lebih lagi nanti. Itu hanya pengakuan hukum saja, tidak ada hubungannya dengan kesana. Baik, silahkan Pak Fernando, mungkin punya usaha nanti bisa langsung didaftarkan HKI ya, tidak ada ketakutan apa-apa lagi begitu ya mungkin. Dan lagi begini Bu, ini artinya kita sosialisasinya begitu sangat gencar sekali ya. Terima kasih RRI pertama kali di tahun ini sudah mengundang kami ya. Ya, selain kita lakukan secara online, kita juga pasti secara konvensional dengan turun. Ya, kemudian ada kesempatan kita ajarkan dengan cara jemput bola. Karena secara administrasi mungkin mereka tidak paham, kita yang fasilitasi. Termasuk juga untuk memberikan nama, merek dan lain sebagainya supaya tidak ada kemiripan. Sehingga tidak ditolak oleh pihak kementerian. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah guna meningkatkan teman-teman kita di UMKM, usaha kecil menengah, ya kita fasilitasi biaya pendaftarannya, kita bayar. Makanya kita seleksi betul supaya tidak rugi keluar uang yang kita keluarkan, karena ini kan pakai uang negara. Itu kita fasilitasi usaha-usaha kecil menengah ini, ya untuk didaftarkan kita yang bayarin, gitu. Kita yang bayarin, gitu supaya mereka itu mau mendaftarkan ininya. Ini perhatian kita terhadap
UMKM. Ini nanti terus dibayarkan atau gimana Pak Kita Kaban? yang kecil, tapi yang sudah perusahaan besar, kita sangat berharap mereka melakukan secara mandiri. Namun pendampingan tetap kita lakukan. Bayarnya berapa Pak Kaban? Macam-macam. Ya antara 200 sampai dengan 1 juta. Seperti Itu tergantung apa ini? Ki? Tergantung jenis KI yang didaftarkan. Ada hak merek, hak cipta, kemudian indikasi geografis, itu lain-lain ininya. Ada Paten, daftarnya ada daftarnya. begitu nggih. Seperti itu. Kita akan fasilitasi terutama para UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng, supaya mereka itu dari awal terlindungi, supaya mereka itu juga bisa naik kelas. Ya, Seperti baik. itu. Jangan sampai nanti sekarang merasanya masih kecil juga nggak apa-apa tidak punya hak kekayaan intelektual, tapi nanti bisa besar begitu nggih. Tapi dengan catatan seperti tadi, hati-hati untuk penggunaan nama, merek, logo dan lain sebagainya. Kita kurasi betul supaya tidak rugi uang yang kita keluarkan. Ya, misal nama yang mirip, logo yang sama, itu kita kurasi betul supaya nanti potensinya lebih tinggi untuk lolosnya. Baik. Dan mungkin apalagi sekarang di era digital dan media sosial ya Pak Kaban ya, resiko peniruan karya itu semakin besar begitu mungkin. Nah, karena waktu juga niki Pak Kaban, mungkin apa pesan dan ajakan Bapak sareng Ibu niki pada para kreator lokal Buleleng di awal tahun ini agar semakin berani berkarya dan melindungi hasil kreasinya. Silakan, Ibu mungkin Umut. Oke. Kepada masyarakat Kabupaten Buleleng, kami mengajak untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya itu dan bisa menghubungi kami di kantor Brida ataupun dengan melalui aplikasi Sikwal juga bisa, dan produk-produk Bapak Ibu tidak hanya merek, juga hak cipta, itu semuanya itu bisa dicek dulu di pangkalan data DJKI dimasuk kategori mana. Jika merek Bapak Ibu itu ada di sana namanya karena memakai merek yang secara umum, itu nanti akan bisa kami dampingi untuk memberikan kata unik yang bisa diselipkan di antara merek itu. Nah, jadi kami jangan takut dan jangan sungkan menghubungi kami di Brida Kabupaten Buleleng. Demikian. Baik. Untuk Pak Kaban silakan Pak. Baik. Hak kekayaan intelektual itu sangat penting bagi kita semua. Kita perlu menghargai nilai kekayaan intelektual dengan memperkuat kerangka hukum untuk meningkatkan kesadaran publik. Ya, jadi saya harapkan dari seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng jangan sungkan, jangan ragu. Kami siap di Brida Kabupaten Buleleng, di Badan Riset dan Inovasi Kabupaten Buleleng untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat kita yang ada di Kabupaten Buleleng dengan berbagai jenis hak kekayaan intelektual dari hak cipta, merek dan lain sebagainya untuk didaftarkan di Kementerian Hukum, dan kami juga siap mengawal Astungkare sampai dengan keluar sertifikatnya, dan harapan kami Astungkare juga bisa berdampak baik dari sisi perlindungan maupun dari sisi ekonomi bagi mereka semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kaban. Siapa tahu niki masyarakat kita ada buah-buah yang khas Buleleng itu juga bisa dipatenkan ya Pak Kaban ya? Ada duren kiraja yang sudah masuk. Oh iya. Duren kiraja masuk dalam kategori apa ya spesifik ya? Masuk dalam sumber daya genetik. Oke. Itu sudah keluar. Ya, yang potensi mungkin bisa jadi mangga depehe dan lain sebagainya. Ya, sedang kita usahakan, dan juga memang beratnya itu adalah harus ada kelompoknya, harus masyarakatnya, nggak boleh perusahaan. Tapi tetap didampingi kan Pak Kaban? Tetap kami dampingi. Bahkan kami mengajak beberapa dari universitas-universitas yang ada di Kabupaten Buleleng, bahkan di luar juga. Yang tadi saya bilang, dari UNS yang bekerja sama, dia siap mencarikan uang untuk melakukan penelitian, bahkan sampai mendaftarkan dari mereka juga. Nah, tapi produknya tetap ada di sini, pengakuannya ada di sini. Yang penting ini kolaborasi dan komunikasinya harus tetap terjaga begitu. Jadi Brida nggak bisa kerja sendiri. Kita bekerja dengan hampir seluruh OPD Kabupaten Buleleng, dan juga tidak terlepas dari masyarakat yang ada di kita, di bawah komando dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Buleleng. Ya, ini senang nanti kalau banyak yang sudah mempunyai hak kekayaan intelektual, jadi orang-orang tahu ada di mana nih, ada di Buleleng begitu. Jadi orang-orang sudah pada tahu, sudah ada listnya begitu ya kan Pak Kaban ya. Oh ini batu mana? Batu Pelaki Buleleng. Pelaki, ya. Oh kopi lemukih Buleleng gitu kan ya.
seperti itu. Oh, garam 3 kilo buleleng gitu. Jadi brandnya udah ke buleleng dan Iya, sebagainya. dan itu juga banyak menguntungkan banyak orang jadinya nanti gula bagi aren masyarakat. pedawe gitu Iya. misalnya. Sudah punya ciri khasnya sendiri. Ya. Terima kasih Oke. banyak Terima kasih, Bapak dan Jenny. Ibu atas waktunya dan penjelasannya. Semoga ini juga bisa menjadi motivasi bagi kreator lokal begitu untuk semakin percaya diri melindungi karya mereka melalui hak kekayaan intelektual ini. Jadi terima kasih banyak pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Mohon maaf ini waktunya karena terbatas, Pak Narte. Ini selalu telepon-telepon dari tadi. Mohon maaf sekali waktunya terbatas dan nanti mungkin bisa disambung lagi nantinya komen-komen di YouTube-nya atau langsung ke Pak Kaban nih untuk pertanyaannya. Terima kasih banyak pendengar dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa, selamat pagi. Sampai jumpa. Selamat pagi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama